Hello guys and welcome to Paradise dan selamat datang di program MBPS PDS ya para Destor Indonesia dan di program MBPS kali ini episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Ahmad Fahmi Halo. ya sebagai regional trainer dari ASUS ya guys Ya, ya. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal ya dan ada juga nanti barang-barang demo yang akan kita demokan, kita tunjukkan ke kalian dan juga pastinya banyak banget informasi-informasi menarik dari Mas Fahmi. siap. Langsung aja kita saksikan MBPS kali ini. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi ke live Paradise Store Indonesia dan kali ini agak sedikit berbeda ya. Kita nge-live di hari Rabu, biasanya kita di hari Kamis. Cuman kali ini karena kita kedatangan tamu spesial ya, Yes. jadi kita nge-live di hari Rabu. Jadi tapi nanti besok kita tetap nge-live juga teman-teman gitu ya. Oke, kembali lagi dengan kita Paradise Store Indonesia dan kita akan nge-live pada sore hari ini ya sambil nemenin kalian mungkin lagi kerja atau mungkin lagi istirahat. Biasanya kalau sore-sore kan mulai slow down, istirahat gitu ya. Nah, sambil dengerin live kita. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman dari ASUS Indonesia yaitu Mas Ahmad Fahmi. Halo semuanya. Apa kabar Mas Fahmi? Baik sekali Hari hari ini ini. Luar biasa. lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk ini nih, sosialisasi produk baru. Sosialisasi produk baru. Lagi banyak banget new produknya di Oh, 2024 oke. ini. Oh, Nah, oke. ya kan dari Ultra, ya Mm-mm. kan, Intel Ultra terus ada AMD 5000, dari ROG-nya ada yang Mm-mm. baru, dari Zenbook juga ada yang baru. Intel Ultra itu Intel generasi 14 ya? Dia nyebutnya Meteor Lake karena generasi 14 itu beda. Beda lagi? Ini di Oh. arsitekturnya Meteor Lake. Oh, Dia ada oke. generasi 14, ada yang Ultra. Ada yang Ultra. Jadi memang Iya. nyebutnya Ultra. Iya, Gitu Intel ya. Core Ultra. Intel Core Ultra Yang jadi cadel emang agak susah sih. Oke. Nah, nanti mungkin kita bahas dikit nanti ya, Mas ya. Oke, Buat boleh, kita boleh. buat teman-teman bisa bisa dapat insight baru gitu ya. Karena kan Hah? selama ini kan orang yang penting Core i7. Betul. Nggak tahu generasinya berapa. Betul. Nah, dengan Ultra ini kayaknya membuka sudut pandang orang nih. Betul. Oh, ternyata ada generasinya loh, ada jenis prosesornya. Betul. Entah itu Meteor Lake atau Alder Lake gitu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman salah satu kisi-kisi yang akan kita ngomongin pada sore hari ini dan juga seperti yang kalian lihat di depan ya, teman-teman, bahwa kita juga ada sediain beberapa demo produk ya. Ini ada 3 demo produk yang pastinya keren-keren ya, produk-produk dari ASUS. Dan buat kalian yang belum tahu Paradise Store jualan ASUS atau enggak, ya kita jualan ASUS teman-teman ya. Kita ada jual ASUS. Jadi kalau kalian ada kebutuhan, pastinya bisa cari di Paradise Store. Dan pada saat live hari ini kita akan ada promo spesial teman-teman ya, khusus untuk pembelian ASUS Consumer ya, ASUS Consumer karena Mas Fahmi ini dari ASUS Consumer ya Mas ya. Iya, benar sekali. Nah, dan nggak cuma itu aja teman-teman, kita juga akan bagi-bagiin seperti biasa kita akan bagi-bagiin giveaway. Wah, mantap. Ya, giveaway apa aja nih Mas Fahmi? Kita Wah, banyak. kira-kira Saya giveaway. siapin ada payung. Ada payung musim hujan. Nah, Terus ada ini payungnya keren banget ya. Ya. Jadi mungkin kalau payung-payung biasa itu ya bisa didapetin gampang lah, tapi ini ada logo ASUS ini. Nah, ini yang bikin mahal nih. Nah, ini yang bikin mahal ya. Iya. Nah, ini ada payung ya dan payung ini otomatis ya, Mas. Iya, dia Jadi ada bukan payung yang harus dibuka manual. buka manual, Iya, tutup ada manual gitu kan. Aduh, udah nggak zaman kayaknya ya buka manual. Lama-lama kayaknya buka payung pakai AI, Mas. Nah, lu kan pakai voice comment. Pakai voice comment. Jarvis gitu ya. Nah, ini akan ada 2 unit payung yang akan kita bagiin buat kalian ya. Nanti caranya seperti apa? Mungkin nanti kita di akhir kita kasih pertanyaan aja kali Mas ya. Nah, itu dia kuis. Kuis. Jadi ada reward siapa yang ngikutin dari awal sampai akhir. Betul. Dan nggak cuma 2 payung, ada satu yang spesial banget. Nah, itu dia tuh. Apa nih Mas Fahmi? Ini pouch dengan logo ini nih. Ini dulu logo campaign-nya ASUS memperingati 1 dekadenya dia number 1 di Indonesia. Wah, 1 dekade number 1 guys. Yoi, ASUS. ASUS. Oke. Nah, ini jadi pouch-nya istimewa banget ya. Bener-bener memperingati 1 dekadenya tadi. 1 ya. dekadenya ASUS number 1 di Indonesia. Dan ini keren guys, asli ini keren. Kalau Iya. lu lihat ini keren banget. Di belakangnya ada stress setting.
Ada kantong di depannya juga ada kantong, di tengahnya juga ada kantong dan Banyak ini pun kompartemennya lah. nah ya, ini keren banget sih. Ini keren banget dan Anti sebagai air. hah? Anti air. Anti air. Anti air. Anti air ya. Anti air, anti copet Kalau itu sih bahaya ya, tergantung tergantung yang make ya. Iya. Tetap harus dijaga juga. Oke. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Nanti di akhir acara kita akan baru bagikan ya. Ini giveaway 3 giveaway utama kita pada sore hari ini. Dan buat kalian yang setelah dari mulai live ini, which is dari hari ini, kita akan adain promo ya untuk setiap pembelian Asus consumer. Bener ya? Consumer tuh berarti VivoBook, ZenBook, TUF Gaming sama ROG. Nah, VivoBook, ZenBook, TUF Gaming sama ROG. Ya, itu untuk 3 pembeli pertama mulai hari ini itu kalian akan bisa berkesempatan mendapatkan voucher Sodexo senilai Rp100.000. Banget dong. Iya. Itu di luar promo Tokped. Yang biasanya kan Di Tokped luar. suka ada berapa persennya gitu. Ya, di luar. Pokoknya kalian semua voucher yang kalian bisa pakai aja. Habis itu kita kirimin lagi voucher ini untuk 3 pembeli pertama mulai hari ini. Langsung check out guys. Langsung check out aja makanya ya. Jadi itu yang akan kita bagiin dan sebelum kita bagi-bagi nanti ya di akhir acara 1 jam ke depan kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Fahmi. Oh, boleh. Ya kan? Boleh. Mas Fahmi udah datang ke sini, ya harus kita gali ilmunya guys. Waduh. Gitu ya. Akan kita gali ilmunya. Nah, jadi Mas Fahmi, tema live kita hari ini itu adalah Break the Limit with Asus. Ya kan? Karena memang Asus ini terkenal dengan produk-produk yang lebih terdepan ya, maksudnya produk-produk yang lebih berbeda banget dari brand-brand yang lain, ya kan? Dan juga selalu nomor 1 nih. Ya. Selalu nomor 1 penjualannya di Indonesia ya. Di Indonesia berdasarkan data GfK. GfK. Ya, berdasarkan data GfK. Nah, jadi kita pengen tahu dong gimana sih, kenapa sih Asus tuh bisa selalu terdepan, selalu break the limit gitu ya. Seperti apa, Mas? Jadi gini nih, jadi saya ingat waktu pertama kali join Asus tuh, biasanya kan diceritain tuh company profile-nya kan. Iya. Jadi si Asus ini pengennya atau enggak sebenarnya visinya adalah membuat setiap customer yang beli Asus tuh happy. Oke. Iya, jadi makanya tuh kalau teman-teman perhatikan ya, ini enggak cuma buat tim yang jual, tapi yang beli itu bakal bingung banget karena Asus tipenya banyak banget. Tipenya banyak banget, betul. Iya, dari Celeron ada berapa macamnya. Itu karena Asus mengerti orang Indonesia ini pengen varian yang lebih banyak. Namanya cuma 4 GB, kenapa nggak ada yang 8 GB? Ini Asus Dibuat. kasih. Oke. Layarnya Full HD doang, kenapa nggak ada yang OLED, nggak ada yang 2K? Dikasih. Oke. Laptop gaming ya kan? Laptop gaming cuma gitu-gitu aja. Asus punya laptop gaming yang keren banget. Ada seri Z Flow, itu bisa jadi tablet. Laptop gaming bisa jadi tablet? Iya, belum pernah bisa dibayangkan. Laptop gaming, engselnya bisa diputar 360 derajat. Wow, itu kan biasanya kan adanya hanya di laptop-laptop bisnis ya? Iya, Ya biasanya kan? ya laptop enterprise lah. Laptop enterprise gitu ya? Sekarang kita hadirkan di ROG. Jadi itu visinya Asus pengen ngebikin setiap customer yang beli produknya Asus itu happy. Oke. Nah, kalau udah happy, dia kan pasti kan share tuh ke teman-temannya, Ya, ke keluarganya. betul. Dari situlah Asus bisa berkembang. Berarti memang marketing MOM, mouth Iya, to mouth. mulut ke MTM ya, mulut. berarti mouth to mouth ya. Iya, Oke. jadi kayak gitu visinya. Makanya Asus tuh selalu kalau misalnya ada varian baru dia apalagi yang middle to low ya, itu variannya banyak. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak kenapa Asus ini bisa break the limit kayak oke, limit lu apa sih sekarang? Oh, ada ini. Oke, gua kasih gitu ya. Kayak gitu. Gile Bahkan banget. sampai after sales-nya loh. Oke. Asus tuh ada namanya perfect warranty. Ya kan, itu setiap ini garansi Asus kan 2 tahun semua ya. Ya. Tapi ada garansi tambahan. Oke. Kalau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. Kelalaian pengguna pun di cover? Di cover. Wah. Ada 2 jenisnya. Kalau yang lain kan biasanya nyebutnya ADP ya, Accidental Damage Protection. Di depannya. Gini ya. Iya. Accidental Damage Protection ya kan. Nah, kalau di Asus itu namanya Perfect Warranty sama VIP Perfect Warranty. Oh, Gitu. Perfect Warranty sama VIP Perfect Warranty. Iya. Pantesan kemarin waktu ngecek spek dan lain-lain yang ini kan ada yang namanya Perfect Warranty. Ini apa sih sebenarnya? Jadi itu apa sih, Mas? garansi tambahan. Misalnya nih, kalau garansi 2 tahun ya kan. Ya. Kalau kena air pasti ditolak dong service center. Oke. Nah, dengan adanya Perfect Warranty ini itu kayak kena air, terus jatuh, pecah,
selama laptop masih ada ya, nggak hilang ya, Iya, iya. masih ada wujudnya, Iya. itu Asus cover kerusakannya 80%. Oke. Perfect warranty. Oke. 80%. Misalnya nih, Mhm. VivoBook layarnya pecah, Mhm. 1 juta, Mhm. customer cuma bayar 200.000. Oh, jadi nggak harus ngeluarin total ya? Iya, nah Oh, itu oke. perfect warranty. Mhm. Perfect warranty berlaku untuk VivoBook sama TUF Gaming. Oh, oke. Nah, yang paling keren ini adalah VIP perfect warranty. Heeh. Ini khusus untuk ZenBook dan ROG. Oke. Sama kayak tadi, Bedanya apa, Mas? dia 100%. Dia 100%. Oh, berarti bedanya VIP sama yang nggak VIP cuman di 80 sama 100% Iya. itu? Oh, oke. Masih ada spesial lagi. Ada lagi? Wow. Oke. Kalau biasanya kan yang gini-gini kan selected item ya. Mhm. Ini berlaku semua. Oh, nggak peduli prosesor harus prosesor Ya dari intinya berapa? sih produk 2003, 2024 itu semua Semua cover. ke-cover ya? Iya, jadi biasanya kan kita pilih, tipe ini dapat nggak sih ADP-nya? Tipe ini dapat nggak sih? Kalau di Asus, VivoBook, TUF Gaming 80%, ROG, ZenBook 100%. Oh, oke. Apapun kerusakannya. Simple banget dan gampang banget ngingetnya ya? Iya. Gampang banget ngingetnya. Jadi, buat kalian yang, selama ini bertanya-tanya, bingung gitu ya, nah hari ini udah dijelasin sama Mas Fahmi ya, seperti itu. Nah, oke, kita mau langsung Mas, masuk ke demo produk ya. Ya. Nah, kita mau ngomongin produk yang pertama, ini langsung aja kita keluarin ya, Asus TUF Gaming. Mantap. Ya, nah Asus TUF Gaming-nya ada yang di tengah sini ya. Oke, nah yang di tengah, ini itu mungkin, Syam boleh tolong majuin TUF Gaming-nya biar ini Biar lebih kelihatan kali ya. kelihatan ya. Nah ini dia pakai prosesor Core i7 yang lagi sama kita ini ya, warnanya Mecha Gray. Ngomongnya Mecha atau Macha sih? Mecha. Oh Mecha. Mecha Gray ya. Jadi warnanya Mecha Gray, prosesornya Core i7, RAM-nya udah 16 GB ya. Kayaknya nggak bisa di-upgrade ya Mas ya udah ya? Bisa dong. Oh masih bisa ya? Oh oke. 16 GB, storage-nya di 512, grafiknya sudah pakai RTX 4060 yang 8 GB ya. Terus displaynya 15,6 inch, pastinya puas banget kalau buat main game. Ya lumayan. Ya kan? Terus habis itu udah include sama Windows 11 Home dan juga dapat Office Home and Student 2021. Dan nah ini yang tadi saya bilang Mas. Warantinya 2 year global plus 1 year perfect. Oh iya tadi belum jelasin. Dia garansi Asus itu internasional. Internasional. Iya. Jadi beli di Indonesia, bawa ke negara manapun cover. Iya, itu bisa dicek di web, dia mencakup 112 negara. Wow. Wow, oke. Jadi kalau misalnya ada kayak ya kan kita nggak tahu ya, mungkin ada jadi TKI. Oke. Atau enggak teman-teman yang misalnya di ZenBook lagi dinas luar kota atau luar negeri, Iya. itu bisa. Atau lagi dikirim kantornya buat jalan-jalan. Atau enggak Siapa dinas tahu ada ya, Mas, kunjungan ya. kerja kan lagi Iya. tren kan sekarang. Betul. Nah, di sana ada trouble, nah itu bisa. Langsung aja. Jadi nggak usah pusing kalau misalnya pas lagi di sana rusak nih harus nunggu ke Indonesia. Enggak. Ya langsung aja cari service center Asus di sana, pasti di cover guys ya. Oke. Nah Mas, kenapa ini harganya kisarannya di 20.200.000-an ya. 20.200.000-an ya gitu ya. Mas, boleh ceritain sedikit untuk Asus TUF ini, kenapa sih orang harus pilih Asus TUF ini, Mas? Oke, jadi kalau kita ngebahas TUF nih, mungkin orang akan bingung nih. Pasti sering banget dia ketemunya sama Strix. Strix itu 2023, 2022 itu masih ada yang di varian harganya itu mirip. Oke. Jadi saya jelasin dulu nih. Boleh. Positioning dari si TUF Gaming itu dulu. Boleh. Iya, jadi agak mundur di belakang nih, biar tahu nih perbedaannya TUF sama ROG. Karena ini dua hal yang berbeda. Padahal maksudnya gini, biasanya brand-brand itu brand gamingnya udah satu itu aja gitu. Iya, tapi Asus ini ada 2 nih. Ada 2. Nah. Bahkan ada 4 segmentasi kalau Asus Oh untuk di gamingnya. Oke. Yang pertama nih ya, dari ROG dulu. Oke. ROG itu ada namanya Strix. Strix series, ini ada Strix J, Strix G, Strix Car. Ini buat performance gaming. Performance gaming. Jadi kalau ada yang nyari teknologi gaming di laptop ya, teknologi gaming atau enggak performance rata kanan, full itu ada di Strix. Full rata kanan. Ada di Strix. Oke. Nah, biasanya dia agak tebel. Oke. Cuma Ya, wajar lah. Ya, pendinginannya lebih bagus. Iya, oke. Nah, di biasanya tuh yang mau nyari TGP-nya full nggak di limit-limit itu ada di Strix. Oke. Terus ada lagi, jadi si Strix itu tuh benar-benar kayak gamer antusias atau enggak kelas profesional lah. Makanya harganya di atas 40, di atas 35 gitu. Oke. Nah, terus ada lagi seri Zephyrus.
Oke. Zephyrus itu ke lifestyle gaming yang saya pakai sekarang nih. Jadi kan ada orang nih Oke. sekarang pengen performance laptopnya kayak laptop gaming, Mhm. tapi mau desainnya tuh nggak yang kan kalau laptop gaming biasanya kan lekukannya tegas gitu ya. Tegas-tegas, iya. Terus ya agak sedikit berbau-bau ekstrim gitu kan. Mhm Terus mhm. agak lebih tebel. Nah, Zephyrus tuh kayak lifestyle gaming, kayak menawarkan pilihan yang berbeda ini loh, yang lebih kalem. Kalau saya sih nyebutnya ini silent killer. Silent killer Iya, ya? diam-diam mematikan. Modelnya kalau dari jauh, kayak laptop biasa, Heeh. gitu kan. Kalau Apalagi, kalau temen kita ada yang diem-diem ditinggalin, Mas. waduh, sakit banget tuh. Oke, lanjut Mas Romi. Nah, terus si Zephyrus itu kayak apa ya, desainnya lebih elegan, Mhm. tapi performance-nya buas. Tapi kalau Oh. dibandingin Strix ya, dia masih di bawah Strix performance ya. Pokoknya yang paling tinggi Strix lah ya? Iya, tapi Oke. dia untuk desainnya dia lebih tipis, Heeh. lebih lebih gampang diterima lah. Lebih light juga? Iya, lebih light Mhm juga. mhm. Jadi kalau ngomongin laptop gaming tipis ringan, biasanya Zephyrus menawarkan itu. Zephyrus, Nah, oke. desainnya juga lebih gampang diterima semua orang. Kan Mhm kalau kayak Strix kan gamer doang biasanya kan. mhm. Nah, terus ada seri Flow, Flow? ROG Flow. Nah, Oke. balik dulu, Zephyrus itu ada seri M sama seri G. Oke. Yang G itu yang mainstream, M itu biasanya yang agak lebih mahalnya. Oh, oke. Terus ada seri Flow. Flow Oke. itu ada Z, Z ini yang bisa dilepas, Oke. yang X itu engselnya bisa dilipat 360 derajat. Ini yang baru itu? Bukan, yang baru ada tadi di Zephyrus. Iya. Oh, oke oke. Bingung ya? Oke. Nah, Flow Mhm ini kayak versatile game. Jadi nggak cuma buat main game, ini mhm juga bisa jadi tablet mhm atau enggak cuman, kan biasanya kalau di laptop gaming kan main game pakai mouse, pakai keyboard. mhm. Nah, dia bisa touchscreen. Oh, oke. Dia bisa touchscreen. Terus dia juga bisa lebih enak lah dibawa kemana-mananya, lebih tipis gitu. Lebih tipis ya? Dan bisa yang tadi, lebih versatile. Jadi mau dijadiin tablet atau nggak mau Mhm. jadiin laptop konvensional itu bisa. Berarti mungkin, buat orang-orang yang nggak selalu main game aja untuk Iya, laptopnya ya? atau enggak pengen laptop yang out of the box. Oke. Jadi, aduh gue pengen nyari laptop yang beda dari yang lain nih. Nah, itu Mhm. Flow bisa jadi salah solusinya. Salah Mmm, satu solusinya. Nah, oke. terus yang terakhir nih, Iya, tough gaming. tough gaming, Kita nyebutnya value gaming. value gaming yang ini Value ya? gaming, iya. Jadi Oke. perbedaannya apa tough gaming sama ROG? Mhm. Biasanya untuk spek dia bisa mirip-mirip, tapi biasanya jenis prosesornya beda. Misalnya Oh, i7, heeh, i7 kan ada 13650HX. Nah, mhm dia pakai 13620. Bahkan tough gaming yang baru, misalnya di 2023 Strix ngeluarin duluan nih mhm 13650HX. Nanti mhm. 2024 baru turun ke tough gaming. Oh, Gitu. Kayak I kayak yang see I see tipe I tough see. gaming ini nih dia ada yang pakai 13650HX. Oke. Gitu. Ini kan pakainya yang 13620H kan. Iya, betul. Gitu. Ini yang 3620H yang lagi sama kita. Biasanya kalau HX itu kan HX lebih high performance extreme Mhm. dan sistem pendinginannya yang beda. Jadi banyak fitur yang ada di ROG di tough gaming itu tidak diikutsertakan. Oh, Tapi nggak semuanya ya. iya iya iya. Ada DNA-DNA ROG yang masuk ke tough gaming. Kayak Mhm kipasnya dia pakai Arcful Flames juga mhm. sama kayak ROG, tapi ya dia nggak pakai liquid metal, dia nggak pakai heat Mmm, pipe-nya nggak sebanyak ROG. Terus layarnya mmm. juga nggak sebagus ROG. ROG sekarang ada teknologi layar baru Apa tuh, Mas? namanya ROG Nebula Display. Nebula. Iya. Jadi Kelebihannya? kelebihannya itu kalau udah ROG Nebula, udah nggak usah lagi nanya refresh rate sama resolusi, udah pasti cakep. Udah pasti cakep ya? Jadi dia pengen kayak gini nih, kalau nyari MacBook udah Retina belum? Nah gitu tuh. Tapi Oh. kalau ROG udah Nebula belum? Oh oh, gitu Nah, ya ngomongnya ya? Udah iya. Nebula belum gitu ya? Heeh. Bukan Nebula yang di Marvel loh, guys. Bukan. Bukan. Oke. Jadi kalau udah Nebula, udah pasti resolusinya bagus, Mhm refresh rate-nya minimal banget itu 165 Hz untuk yang di bawah 14 in ya. mhm. Ada 120 sampai 165 Hz, yang 15 in ke atas semuanya 240 Hz. Wow. Color gamutnya Heeh? kan udah nggak main sRGB lagi, Iya. 100% DCI-B3. DCI-B3 Wow. tuh di atas sRGB. Wow wow wow. Dan yang kerennya 2024 ini Heeh. ada ROG Nebula Display OLED. Gila, udah Nebula OLED? Iya, jadi Nebula itu kan dia ada teknologi yang pakai layar LCD IPS biasa. Heeh Itu Nebula biasa. heeh Ada ROG Nebula Display SDR. heeh Ini dia pakai teknologi mini LED. heeh. Oh, Jadi mini ini LED. mini LED. Iya, ini karakternya mirip OLED sih, Mhm mhm. tapi dia lebih refresh rate-nya lebih oke gitu. Nah, Mmm. ini sekarang ada
ROG Nebula OLED. Jadi layar OLED biasanya kan refresh rate paling enggak 120 Hz ya. Tapi di ROG itu bisa dikasih refresh rate-nya 240 Hz. OLED 240 Hz. OLED 240 Hz guys. Kayaknya ini sih baru denger sekarang ya. Iya. Inilah, ini yang apa ya? Visinya Asus tuh pengen menyenangkan orang yang belinya gitu loh. Iya. Gitu. Memang bener-bener kalau gamer sih pasti ngiler banget ya. Iya. Pasti ngiler banget. Kalau ada duit ya. Iya, memang makanya tadi gue baru mau bilang Mas, Apaan? ini pasti bukan buat kaum mendang-mending nih. Nah, kaum mendang-mending. Ya. Ini solusinya. Nah, ada juga guys, ada juga, tenang ya. Makanya tadi dibilang Asus itu mau dari segmentasi apapun ya. Semuanya dilibas. Iya, lu punya limit apa ngomongin Asus bikinin gitu ya. Iya benar. Oh oke. Tapi memang untuk Asus TUF ini dia secara desain tuh nggak gaming banget sih. Iya. Maksudnya Kalau diperhatikan ya di 2021 ke belakang itu dia kayak ngadopsi game apa ya, desainnya tuh lebih kayak heksagonal, lakukan di mana-mana. Tapi yang mulai dari 2022 akhir 2022 sampai sekarang nih itu dia lebih kayak pengen mendekati casual gaming. Casual ya. Bahkan di 2023 kemarin tuh ada TUF Dash namanya. Jadi TUF yang lebih tipis lagi. Oh. Itu. Cuman biasanya dia ya RAM-nya nggak sebagus ya apa ya, kayak nggak, misalnya yang ini bisa 32 yang lain 24 atau enggak satu slot, yang ini kan 2 slot, yang lain 1 slot gitu. Oh ini 16 GB udah 2 slot ya? Iya. Berarti dual channel udah Iya. ya? Oh oke, memang makanya Kak, zaman-zaman sekarang ini tuh kalau ngeliat laptop gaming tuh memang sudah hampir mirip-mirip kayak laptop kerja jadinya ya. Iya. Kalau zaman dulu kan laptop gaming itu tuh kayak bisa Bulky. berubah jadi robot gitu Mas. Iya, bulky ya kan. Kayak Transformers gitu ya, bisa berubah gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih casual. Lebih style juga gitu. Kalau menurut saya sekarang lebih nyebutnya tuh ke performance laptop kayaknya. Performance laptop lah Iya, ya, bukan khusus buat gaming doang gitu. soalnya sekarang kan semenjak maraknya YouTuber nih, ya kan banyak juga yang pengen mencoba keberuntungan di sana kan. Ya kan? Dan dia butuh device untuk menambah asupan kontennya kan. Iya. Nah betul. itu harus didukung oleh laptop-laptop yang mumpuni. Iya. Nah, dan buat ini juga Mas, buat caption buat thumbnailnya juga. Buat ya kan? thumbnail, buat laptop gaming tapi stylenya modern gitu. Nah, bisa juga. Iya kan? Iya. Gitu. Oke. Wah, ini banyak banget ya yang udah ini ya, udah berapa orang tuh? Yang nonton sudah 800, nolnya tapi glinding 1. Ya, 87 ya. Ini 88 nambah ya. Nah, ini ada beberapa komen ya Mas ya dari Erling ya. Erling ada cashback 1 juta Min. Cashback 1 juta, dicek aja langsung di toko Paradise Store kita ya. Langsung aja. Terus Magdalena deketin ke mic-nya dong Pak. Kurang deket. Ya, Mas Fami katanya kurang dekat ke mic-nya. Spill promo hari ini Min. Ya. Nah, spill promo hari ini tadi promo itu tadi kita udah jelasin ya. Jadi untuk 3 pembeli pertama start mulai hari ini karena kita live-nya hari ini. Start mulai hari ini ya buat 3 pembeli pertama yang membeli Asus Consumer ya, yaitu ada tadi apa Mas? VivoBook, ZenBook, TUF Gaming, ROG ya. Jadi 4 tipe ini itu akan langsung dapat voucher Sodexo senilai Rp100.000 untuk 3 pembeli pertama. Ya, untuk 3 pembeli pertama langsung dapat voucher Sodexo senilai Rp100.000 ya, langsung kita kirimin ya. Oke, dari Erling lagi nih Mas. Gratis ongkir kemana aja? Gratis ongkirnya cek di Tokopedia ya. Ya, itu promonya dari Tokopedia guys. Promonya bukan dari kita kalau itu ya. Kalau masih Jabodetabek harusnya gratis sih. Harusnya gratis ya, tapi kadang-kadang Tokopedia tuh tiap akun tuh bisa punya voucher berbeda Mas. Soalnya akun kayak ada itunya dia, ada tingkatannya. Iya, makin betul. Sering belanja dia levelnya makin tinggi. Sama ada langganan Tokopedia Now apa enggak? Tokopedia Plus apa enggak? Tokopedia Plus. Iya. Nah, itu makanya beda-beda. Kita nggak tahu nih yang di Bro Erling ini seperti apa akunnya ya. Kita langsung cek aja. Mei. Wow. Terima kasih Mei. Tadi sudah di-spill ya promo hari ini ya. Oke, nah itu ya. Oke, sorry ya. Gue lagi batuk-batuk. Iya, lagi musim ini. Musim ya. Pancaroba. Oke, nah
Itu untuk Asus TUF, ada yang mau disampaikan lagi Mas? Oh ya nih, Untuk Asus TUF? ada satu fitur di Mhm, TUF Gaming ya, yang jarang banget di-mention sama orang. mhm. Sorry, saya off kamera dulu. Oke, Lanjut. siap, ya. Jadi, di Asus TUF itu ada satu fitur namanya Max Switch, ya. Jadi di TUF itu ada teknologi namanya Max Switch. Ini teknologi tadinya itu cuman ada di PC rakitan, Max Switch. Max Switch. Oke. Nah, terus di 2022, 2023 kemarin ROG Mhm. ngebawa. Oke. Dan di TUF ini sudah ada dari Gen 13. Gen Oh, 12 bahkan udah ada kalau nggak salah. oke. Apa Ya, itu Mas? Max Switch ini kayak semacam, eee, saklar. Saklar. Iya, bahasa gampangnya saklar, kayak Heeh, sesuai dengan namanya ya, switch ya, heeh. switcher. Jadi, setiap laptop gaming ya, itu kan biasanya dia punya GPU bawaan dari prosesor atau kita sebut biasanya iGPU, integrated GPU. Mhm. Biasanya kalau Intel itu ada Intel UHD, Oke. biasanya kalau AMD itu Radeon, Mhm. ya kan. Terus ada juga dedicated GPU, dedicated GPU yang familiar sekarang tuh RTX kan. RTX. Iya, Mhm. biasanya ada RX, cuman, kita punya varian yang Advantage Edition juga RX juga ada. Cuma biasanya, yang lebih banyak ke RTX kan. Mhm, mhm. Nah, ini kalau misalnya di RTX itu ya, biasanya kalau teman-teman pernah denger, NVIDIA Optimus atau enggak yang baru sekarang Advanced Optimus, Mhm. itu kan by software ya, kita bisa milih mana yang bekerja, Mmm. antara iGPU-nya doang atau enggak, iya dedicated GPU-nya doang. Oh, oke. Tapi itu by software. Mhm, mhm. Nah, Max Switch ini hadir di tengah-tengah Mhm, antara iGPU dan si dedicated GPU. mhm. Ini hardware. Hardware. Iya. Oke. Jadi dia ada 4 mode kalau di TUF Gaming. Itu ada mode Ultimate. Ultimate. Ultimate ini Mhm. hanya mengaktifkan RTX-nya aja. Oh, jadi yang integrated-nya nggak aktif? Dinonaktifkan. Oke. Jadi, nah RTX ini di-bypass langsung ke layar. Oh, jadi udah lebih pas. Tadinya harus lewat CPU tapi Heeh. langsung ke layar. Oh, oke. Nah, ini kan akan mengurangi latensi sehingga bisa naikin performance. FPS-nya ya? Iya, Oke. FPS bisa lebih naik. Berapa persen? Ya di gaming tuh 3%, 5% itu Itu udah gede dikejar. loh. Dikejar, Iya, ya kan? betul. FPS naik bisa dari 210, Mhm. dengan bypass kayak gini bisa naik 215 atau 220, dikejar, Dikejar, pasti. gitu. Karena kan Setuju. ya ngefek kan, Mhm, mhm. maksudnya, apa ya, gameplay juga akan lebih smooth gitu kan. Smooth, iya. Terus, selain ada mode ultimate, dia Mhm, juga ada MS Hybrid. mhm, MS Hybrid ini ada 3 mode, ada yang Eco Mode, mhm. Standard, Optimize. Oke. Yang Eco Mode, RTX-nya bener-bener mati. Jadi udah kayak Oh, laptop VivoBook aja gitu. oke. Kalau memang lagi nggak dibutuhin nih, gitu Iya, ya. RTX-nya mati. Ngerjain Excel gitu-gitu Heeh. ngapain pakai RTX ya? Nah, Oke. terus standar mode Mhm. itu, biar si Maxis ini yang milih siapa yang bekerja, Oh, oke. gitu. Antara ini dia bekerja barengan, cuma entar Maxis yang milih. Mhm, Nah, mhm. ada Optimize, Optimize ini nanti Maxis yang milih kapan RTX-nya mati, kapan RTX-nya hidup, Mmm. gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi ini enak banget, tapi antara MS Hybrid sama Ultimate, kalau mau switch, Heeh. itu harus restart, karena Oh. ngatur ulang jalur listriknya. Oh, gitu. Karena Iya, memang kalau misalnya memang RTX-nya nggak dipakai kan otomatis lebih irit baterai. lebih irit Iya, karena baterai. kan RTX tuh paling minim itu RTX 90 watt, Oh, iya betul. iya kan? Kalau hilang Heeh. 90 watt aja, kan baterai ini biasanya 90 watt hour kan ya, Heeh, heeh, atau enggak heeh. di atas lah 75 watt hour lah, ya bisa irit banget. Bisa irit Jadi banget. Max Switch ini bisa menyesuaikan laptop kita sesuai dengan keadaan yang kita perlukan. Betul. Kan nggak semuanya momen kita butuh powerful laptop ya. Betul, betul. Kadang kalau lagi di kafe Starbucks, ya kan Ngapain gitu kan. pengennya lama-lamaan, rugi Heeh. kopinya mahal. Iya. Pesan satu, nongkrongnya Ya, seharian. iya, Oke. gitu. Oh, iya, 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 iya. Berarti memang makanya pertanyaan yang paling sulit menurut 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 gue ya, Mas, Mhm, ya, mhm. pertanyaan yang paling sulit ditanya itu adalah kalau mau kalau orang mau belanja laptop itu adalah, "Ini baterainya tahan berapa lama sih?" Nah itu dia tuh. Gini nih, kalau ngomongin, apa namanya ya, Mhm, keawetan baterai gitu ya, mhm. itu tergantung penggunaan loh. Betul. Kan ada orang yang pengen layarnya 100% brightness semua. Iya. Terus Tapi ada yang butuh redup dikit nggak apa-apa. iya, terus ada yang kalau buka Chrome itu sampai, tab-nya itu tinggal Kecil-kecil. lombangnya doang. By the way itu Chrome itu banyak banget makan RAM loh, Betul. iya kan? Udah Nah pasti
Ngaruh ke listrik. Iya. Heeh. Banyak makan RAM kan butuh listrik. Heeh. Pasti ngebebani multitasking-nya si prosesor. Udah gitu sambil ngedit video lagi. Nah, terus dia butuh musik tambahan dari YouTube. Nah, bingung kan? Wi-Fi-nya cenat-cenut. Iya. Makin parah juga tuh kan. Nah, itu. Makanya kan bingung ya, mau dijawabnya gimana, tergantung pemakaian. gitu. Nah, biasanya kalau si brand ini kan Mhm. suka ada klaim baterainya bisa tahan 10 jam. Iya. Itu video playback. Oke. Iya. Itu video playback. Betul, Ya. betul. Jadi saya pernah ya jualan ya waktu awal-awal jadi sales ya. Mhm. Saya kan pernah jadi sales juga gitu. Mhm. Baterai ini bisa tahan sampai dengan 12 jam. Dites beneran, Pak. Nggak Dites taunya beneran nggak tahan. dengan pemakaian dia sehari-hari. Ya. Yang saya bilang tadi, Chrome-nya sampai buntik-bintik kecil tinggal logonya doang. Heeh. Ada YouTube, Heeh. terus Wi-Fi di tempatnya itu 3 bar. Kan semakin susah Wi-Fi itu laptop bekerja keras Kerja untuk keras, nyari ya. sinyal. Jadi sesuai pemakaiannya. Seenggaknya kalau di brand itu udah ngasih di atas 10 jam, ini akan lebih awet dari laptop biasa. Ditambah tadi ada Max Switch. Nah, jadi kalau kita lagi colok, kan kalau laptop gaming ini kan sahabatnya dengan charger ya. Charger. Kalau lagi colok charger, udah ultimate aja. Iya, betul. Iya kan? Nggak peduli lah. Tapi kalau lagi di kantor atau enggak lagi meeting atau lagi di luar kafe tadi ya, Di bandara. di bandara itu dimatiin aja. Dimatiin aja. Supaya hemat. Iya. Jadi memang tergantung bener-bener kita perlu sadar kalau kita beli laptop, ini apa yang bisa dilakuin laptop gitu ya. Jangan lebih pinter laptopnya pada kitanya ya. Sekarang gini Bang, apa namanya? Kalau orang biasanya kalau beli laptop sering banget terpaku sama prosesornya, Ya. RAM, SSD-nya berapa. SSD. Betul. Dia nggak peduli ada fitur tambahan di situ. Betul. Makanya ini ROG kurang diterima di Indonesia. Maksudnya gitu. antara penjualan ROG sama penjualannya si TUF lebih banyak TUF. Karena kan ya kita tahu lah kalau dari handphone kemarin Xiaomi bisa kenapa mengerajai pangsa pasar Indonesia karena dia tahu spek dewa harga murah. Kaki 5. Nah orang Indonesia itu pengen gitu. Iya. Ya kan makanya TUF Gaming itu jadi solusi untuk beberapa ya, nggak semua ya, nggak semua. Iya. Karena kalau berdasarkan data 2003 itu TUF Gaming masih menguasai pasar, TUF ROG ya, itu masih market share 50% di Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak, cuman kan ada orang yang saya bukan yang nggak suka ya, bukan merendahkan tapi bukan mengucilkan tapi ya tolong kalau beli laptop tuh jangan terpaku sama prosesor doang. Ya. Prosesor, RAM, SSD. Karena di Asus tuh ada fitur-fitur kayak tadi nih Max Switch. Iya kan? Max Switch ini sebenarnya sering banget di-mention sama YouTuber. Cuman kan orang nggak tahu fungsinya kan. Iya. Makanya Asus nge-hire saya nih. Iya. Buat sosialisasi gitu. Buat sosialisasi. Dan makanya kita undang nih. Iya. Supaya bersosialisasi ya. Betul. Jadi teknologi gini nih yang nggak tahu orang nih kan. Terus yang military grade. TUF Gaming ini pelopor laptop consumer ke apa ya? Military grade pertama. Jadi tadinya kan Asus ngeluarin dari TUF Gaming dulu tuh military grade. Ya. Sekarang ZenBook juga ada, VivoBook juga ada yang military grade-nya. Jadi military grade ini mungkin kalau teman-teman masih bingung ya, ini bukan berarti laptop ini warproof ya. Maksudnya bisa dibuat perang bisa ya. diajak perang gitu ya. Jadi military grade itu konsepnya setiap brand kan punya quality control ya. Ya. Biasanya kalau di teman-teman ke toko laptop tuh di bagian katalognya suka ada tes keyboard, tes engsel, terus tes baterai. Nah itu kan biasanya kan pakai standar pabrik masing-masing ya. Nah kita nih quality controlnya pakai standar militer Amerika. Tes jatuh, tes getaran. Tes laptop ini ditaruh di tempat yang 20 meter ada ledakan. Jadi explosion, berdebu, lembab. Tes di tempat suhu panas. Siapa tahu kan pakai laptop ini kan pengrajin besi ya. Iya. Ya kan kita nggak tahu kan. Terus atau enggak tes di tempat dingin. Iya kan. Siapa tahu nih avatar pengendali air ya. Bukan. Biasanya yang suka stock of name frozen food. Oh iya benar. Ya kan? Jauh banget gua ke avatar ya. Name kan? Repot kan bawa segala macam, bawa laptop Asus aja. Udah military grade. Udah bisa. Udah aman. Iya. Terus tes debu segala macam. Itu sudah lolos total hampir 26 prosedur. Wow. Fungsinya buat apa nih? Nah, ya. Buat apa sih Bang? Tes macam-macam segala gitu. Dipakai kan gua enggak pernah gitu. Seenggaknya dipakai buat harian,
itu pasti lebih awet. Ya. Ya standar militer aja bisa lolos. Ya, apalagi buat harian yang cuman ya kan di tas kita kan nggak tahu goncangan di tas. Iya betul. Iya kan. Betul sih. Gitu. I see. Nah makanya guys, kalau beli laptop itu sebenarnya ada banyak banget fitur yang perlu kita ngerti. Iya. Dan kita perlu memilah-milah berdasarkan dari fitur itu, karena bukan cuma sekedar kayak gue butuh laptop ya minimal i5 deh, terus memorinya 16 GB deh gitu ya. Iya, itu benar, Cuman itu cuman mungkin awalnya oke. iya, Tapi setelah itu fitur-fitur apa yang kita perlukan Nah, gitu. terkadang soalnya kalau kita melihatnya hanya segi prosesor doang, ini yang jadi pertimbangan kita selanjutnya harga. Betul. Nah itu biasanya UUD Mas. Ujung-ujungnya duit kan. Loh ini kok sama-sama i7 yang ini 20 juta. Loh kok di brand lain ada yang 18 juta. Iya. Ada something wrong nih. Iya. Nah, ada Maxwitch enggak yang 18 juta? Betul. Ada garansi accidental damage protection-nya enggak? Betul. Ada military grade-nya enggak? Karena kadang-kadang Gitu. di awalnya kita ngerasa keluar murah, tapi gara-gara mungkin ada terjadi something, akhirnya jadi lebih mahal gitu. Bener, gitu. itu dia. Makanya perlu mengerti nih, makanya beruntung banget teman-teman buat yang nonton live kita sore hari ini akhirnya lebih paham. Oh Asus tuh ada ini, ada Maxwitch. Iya. Gitu ya. Terus, apalagi sekarang kan informasi ini gampang banget diakses ya. Nggak kayak dulu kan. Dulu waktu zaman saya sekolah tuh, iya nggak segampang ini. Andalan saya dulu cuma Wikipedia, iya kan. Sekarang tuh kayak kita buka Twitter ada thread-thread yang bermanfaat. Betul. Bahkan TikTok banyak awalnya banget. isinya joget-joget. Iya sekarang tuh untung di FYP saya itu masuknya ya DIY atau tahu nggak kalian ada gini-gini gitu. Sekali-kali ada juga yang joget-joget sih. Gua nungguin itu dari tadi. Oke. Iya kan, jedak-jeduk segala macam. Ya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya misalkan kalian nggak ngerti nih, misalnya nyari TUF Gaming, ini kenapa bisa lebih mahal? Kita bisa cari tahu entah dari Instagramnya. Betul. Atau enggak biasanya di Asus itu suka ada Q&A di YouTube-nya. Oh. Q&A. Jadi kita setiap berapa ada jadwalnya, itu benar-benar ngebedah suatu produk dari kulit sampai jeroannya. Gitu. Ada di YouTube-nya Asus. Ada di YouTube Asus. Atau cara paling gampang chat aja di webnya Asus. Tokopedia-nya dulu. Tokopedia itu biasanya kan Paradas itu paling lengkap ngasih description-nya. Nah, langsung chat aja. Ini bedanya apa? Kenapa harga ini lebih mahal daripada harga yang ini? Misalnya kayak gitu. Nanti kita akan kasih tahu. Gitu ya. Oke, ada lagi Mas? Apa lagi tuh? Untuk TUF. Untuk TUF itu aja keren. Itu aja, pokoknya ini solusi bagi Anda yang merasa ROG kemahalan, solusinya TUF. Masuk TUF aja deh gitu ya. Atau mungkin 3 tahun lagi deh gue beli ROG, sekarang TUF dulu gitu ya. Mulainya dari sini dulu gitu bisa, ya. Bisa. Oke. Nah, itu ada pertanyaan belum? Belum ada pertanyaan lagi. Oke, buat yang mau nanya langsung aja ya komen di live kita ini, langsung aja tanya. Mumpung lagi ada Mas Fahminya di sini ya, supaya bisa langsung terjawab apa yang menjadi kegalauan kalian selama ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke produk yang kedua Mas. Oke, apa nih? Yang kedua ini kita ada Asus ZenBook 14 OLED. Waduh, ini masih anget banget nih. Masih anget banget, fresh from the oven. Nice. Nah, ya, ini warnanya foggy silver ya. Nah, foggy ini akan silver ditunjukkan ya. Nah, itu bentukannya seperti itu guys ya. Jadi ini dia pakai prosesor yang terbaru ya. Iya, benar. Sudah Ultra 7 ya, Ultra 7 155H. Nah, ini makanya ini mungkin buat yang baru denger bingung nih, kok Ultra 7 155H? Biasanya kan 4 angka. 4 atau sampai 5 angka bahkan. Ini cuma 3 angka. 3 angka terus depannya Ultra 7. Nah, nanti akan dijelasin nih Mas ya. Oke. Lalu juga ini RAM-nya sudah 32 GB ya. Jadi udah cakep banget guys ya buat kalian yang peduli banget soal RAM, nggak usah tanya-tanya lagi deh. Ini udah 32 GB, udah bisa langsung kalian pakai dan storage-nya 1 tera. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit nih guys. Wow. Ya. Bentukannya kecil, tipis gitu ya, tapi udah 32 GB RAM-nya, storage-nya sudah 1 tera. Layarnya sudah OLED. Ya, layarnya sudah OLED 120 Hz, 3K ya Mas ya? 3K. Ya kan, terus sudah dapat Windows 11 Home. Untuk fitur-fiturnya nanti dijelasin Mas. Jangan lupa satu lagi. Apa nih? Baterainya 75 Wh.
Baterainya 75 watt hour guys ya. Jadi memang ini kayaknya buat laptop buat mobile ya, lebih ke arah situ ya. Jadi ini seri ZenBook itu yang ini lebih seri kayak seri yang lebih ke mainstream ya. Jadi ini adalah refreshment. Dulu ada ZenBook-nya itu ada UX 3402. Itu pakai 75 watt hour juga. Tapi yang dulu itu masih 2,5K 90 Hz. Di 2024 ini benar-benar refresh. Walaupun modelnya masih sama ya, tapi mesinnya semua baru. Pakai prosesornya. Sekarang terbaru udah jelas. Meteor Lake ini ada Gen 14 sama seri 1. Gen 14 itu biasanya cuma HX. Ini ngobrol saya sama orang Intel ya. Nanti misalnya teman-teman bisa cek, bisa browsing aja di Intel. Cuman ini seri 1. Intel Core Ultra. Nah, ini seri 1 Intel Core Ultra, di mana dia udah, kita sekarang lagi zamannya AI ya. Jadi ini udah support aplikasi berbasis AI. Jadi dia ada satu part, jadi dia arsitekturnya baru, semuanya baru. Terus dia ada 3 jenis prosesor. Ada performance core, efficiency core, low power efficiency core. Ada low power efficiency core sekarang. Iya. Terus dia udah support, dia ada NPU juga. Sehingga kalau ditanya gitu atau enggak kesimpulannya gitu loh, bedanya apa ini Intel Core Ultra sama yang Gen 13 kemarin? Lebih efisien. Iya. Secara power, konsumsi daya semuanya lebih efisien. Jadi begini nih. Ultra itu di Ultra 7 itu max TDP-nya itu 28 watt. 28 sampai 35 kalau nggak salah, lupa saya. Pokoknya 28 watt. Nah, di Gen 13 ini kan H series ya. H series itu 45 watt. Nah, 28 sampai 45 hampir setengahnya dong. Tapi performansnya mirip. Apalagi sudah ditambah dengan NPU tadi. Aplikasi berbasis AI bisa diproses lebih cepat lagi. I see. Dan ini touchscreen ya Mas? Touchscreen. Jadi untuk yang ini ya, di 2024 ini dia ada 3 pilihan. Ada Ultra 5 non touchscreen, Ultra 7 touchscreen, sama Ultra 7 touchscreen. Ultra 5 non touchscreen, Ultra 7 non touchscreen sama Ultra 7 touchscreen. Dan hati-hati teman-teman, ini sering banget nih kejadian. Yang ada number pad-nya yang touchscreen doang ya. Nah ini tadi makanya ini kita mau nunjukin nih Mas. Ini mouse di apa namanya? Number pad ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman kalian yang beli laptop butuh numpad misalnya. Ada numpadnya enggak? Sekarang sama Asus disatuin di mousepad. Sebenarnya ini teknologi udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Jadi dari tahun 2002 udah lama sih Asus sudah. Cuman nyala. Ya lebih enak aja. Bisa dideketin, Mon. Ini berguna banget bagi kalian yang sering input data. Akunting tuh. Akunting itu berguna banget karena saya udah pernah nyoba input number ya, data angka pakai keyboard yang normal biasa, itu. Yang normal. Capek banget. Iya, capek banget sih. Dari 1 ke 0 tuh ujung ke ujung kan. Nah, ini kan bisa lebih cepat ya, cepat gitu ya. Nah, tapi ini hanya ada di i7 touchscreen. Touchscreen untuk UX 3405. Oke. Nah, selain itu gimana, Mas? Tadi kan kalau biasanya kan orang nyari prosesornya udah baru. RAM-nya enggak cuma 32 GB. Tapi dia pakai jenisnya LPDDR5X. Ada X-nya. Apa ini? Bukan Asus kalau nggak ada sesuatu yang wah ya. Oke. Apalagi nih? Ada X-nya. Jadi LPDDR5X ini biasa speed kan 6500, dia bisa nawarin sampai 7400 lebih. Jadi kalau di RAM sebenarnya ada speednya teman-teman. Nah, ini teman-teman cek aja di web Asus untuk detail speednya. Jadi ini lebih kencang daripada LPDDR5 biasa. Walaupun sama-sama DDR5 nih. Sama low power DDR5. Low power DDR5, tapi yang X ini lebih kencang. Lebih kencang. Jadi intinya ini udah dual channel, 32 GB. Walaupun onboard ya. Soalnya kalau ngomongin RAM onboard tuh di Indonesia tuh kayak hal tabu gitu. RAM-nya masih onboard. Emang kenapa? Iya, justru lebih enak. Kelebihan RAM onboard itu lebih efisien daya, lebih cepat, dan lebih bisa memberikan laptop di dimensinya lebih tipis.
jadi lebih ringan. Lebih ringan. Masukin tas lebih banyak, uang lebih banyak gitu ya. Nggak capek punggung gitu Nah, ya. jadi gitu. Nah, tapi Indonesia kan pengennya kalau bisa 100 giga masuk tuh. Gitu. Itu karena apa, Mas? Ya karena pola pikir ya. Jadi karena YouTuber, Mas. Wah, ini masih gini nih. Padahal mungkin dia juga mungkin belum teredukasi gitu ya. Nah, makanya tapi sekarang sih kayaknya udah banyak ya yang Asus pernah loh ngeluarin satu line up yang semuanya onboard. Wow. M3400 layar OLED onboard prosesornya H. Ada M3400, 3500, terus ada 7600, 7400, ada 6000, lupa tuh. Pokoknya banyak, ada segmentasi dari 14 in sampai 16 in. Semua onboard. Semua onboard. Dan kayaknya di Indonesia masih untuk yang low end ya, mid to low masih membutuhkan slot. Akhirnya kalau teman-teman perhatikan VivoBook yang baru nih Asus, RAM-nya satu onboard, satu sodium. Ya, jadi tetap bisa di-upgrade dengan memori jadi tambahan. bawaannya pabrik itu onboard ya, karena itu yang dia anjurkan Asus. Nah, kalau mau tambah ya masih ada slotnya. Enggak semua ya, ada beberapa yang masih onboard. Gitu. Nah, yang ini untuk ZenBook overall onboard. Tapi ada loh ZenBook yang RAM-nya bisa di-upgrade. Dan pakai RTX. UX 6404. Itu RAM bisa. Nah, kalau yang ini dia 32 GB LPDDR5X. Dan ini udah upgrade lagi. Ya 32 GB sih. 32 GB. RAM 16 GB aja kayaknya udah berlebih-lebih gitu ya. Karena kadang-kadang gini, Mas, mindset orang di Indonesia ini lebih banyak kayak semakin besar RAM gua berarti makin cepat laptopnya. Bener nggak tuh? Bener, kalau prosesornya mendukung. Coba bayangin deh Celeron pakai 64 GB, kayak gimana ya? Iya kan? Kayak motor Supra batok dikasih bensinnya V-Power gitu kan. Ngaruh, tapi kan kayak over gitu kan. Overkill ya. Overkill. Padahal jadi ntar jangan sampai performance-nya antara yang 8 GB sama 64 GB loh sama aja. Nggak ada kenaikan. Gitu. Betul. Dan apalagi kalau kayak tadi itu kalau Max Switch itu ke VGA ya. Lebih ke VGA ya. Nah, kalau untuk ZenBook yang ini belum ada Max Switch-nya. Ya. Belum ada Max Switch-nya, guys. Karena memang Max Switch itu kayaknya lebih ke gamer ya. Lebih ke laptop yang ada dedicated VGA-nya. Karena kita di VivoBook juga udah ada yang pakai Max Switch. VivoBook sama ZenBook sudah ada yang pakai Max Switch. Oke. Nah, seperti itu guys. Ya, jadi ini Asus ZenBook 14 ini sudah bisa didapatkan ya di Paraday Store. Jadi buat kalian yang mau silakan diambil. Dan ini ada beberapa warna kayaknya ya, Mas ya? 2 warna. Ada 2 warna ya? Foggy Silver sama Founder Blue. Blue ya, biru ya. Oke. Apa namanya? Menurut Mas Fahmi itu layar OLED itu lebih ini enggak sih? Lebih bagus nggak dibandingin yang layar yang IPS dan lain-lain? Oke, good nih, pertanyaan enak nih. Intinya satu. Abis kita pakai laptop yang layar OLED, kita ganti ini laptop atau enggak kita palingkan mata kita ke layar LCD, komplain mata kita, Mas. Komplain ya? Komplain. Kok nggak jernih yang tadi? Karena ini layar OLED-nya kita pakai namanya Asus Lumina OLED. Asus yang tadi Lumina. Iya. Bukan yang tadi. Yang tadi Nebula display. Jadi kalau di gaming Nebula. Kalau yang di consumer namanya Lumina. Oke. Asus Lumina OLED. Dia ada 3 kelebihannya. Apa tuh, Mas? Warnanya lebih akurat. Iya. Jadi color gamutnya dia pakai DCI P3. 100% DCI P3. Kontras rasionya 1 juta banding 1. Wow. Oke. Biasanya itu layar lain pasti 1000 banding 1 atau 100.000 banding 1 itu keren. Ini 1 juta banding 1. Oke. Delta I ini kayak semacam akurasi warna. Dia kurang dari 1. Makin kecil angkanya makin bagus. Dia kurang dari 1. Makanya di beberapa dulu ya awal-awal Asus ngeluarin layar OLED suka ada stiker namanya Pantone Validate kayak checklist biru gitu. Itu adalah validasi untuk layar yang bisa memberikan warna yang lebih akurat. Akurat ya, bukan ngejreng. Jadi apa yang kita lihat di mata sama juga yang ada di layar. Iya, kalau para editing ini kan biasanya
familiar ya dengan warna tuh biasanya setiap warna ada kodenya. Oh, iya iya, betul betul Iya, betul. misalnya biru telur asin, Ya. itu ada kodenya tuh. Saya nggak Heeh. tahu tapi ya. Ya, karena kita bukan desainer. Iya. Itu misalnya biru telur asin sama biru langit. Nah, itu kan susah dibedain tuh. Hampir sama, ya kan? Kecuali langitnya mendung. Atau langit malam. Itu kan sama. Nah, Iya. di layar OLED ini bisa terlihat bedanya. Jadi Oh. ada cakupan warna yang tidak misal antara sRGB sama DCI Fitri ya. Misal warna merah, ada merah Ferrari, merah burgundy, merah marun, merah apa. Nah, dengan DCI Fitri ini bisa keluar nih warnanya. Jadi apa yang ditampilkan layar sama aslinya itu mirip. Makanya nggak ada kejadian lagi tuh. Kok gua di laptopku bagus pas di-upload di Instagram beda dah Iya. gitu. Dan kadang-kadang kalau untuk desainer-desainer sensitif sekali ya Mas ya. Kalau Ini kodenya gue udah masukin bener, tapi kenapa keluarnya beda gitu. Nah, itu karena layarnya belum akurat. Oke. Minimal banget 100% sRGB. Oke, itu minimal banget tuh. Iya, tapi ini udah DCI Fitri. DCI Fitri udah Ya, aman lah. ngedit tipis-tipis mah udah bukan tipis lagi, tebel sih. Karena dia kalau untuk Intel Core Ultra udah nggak pakai Iris Xe lagi. Oh, Intel Arc. Wih. Nyebutnya bener nggak tuh? Arc. ARC. Iya. Spellingnya nih, ini lidah-lidah Bogor soalnya. Intel Arc. Jadi Intel Arc, ya. klaimnya Intel ya, Intel Arc ini lebih baik hampir 2 kali lipat, 1,75 kali. 1,75 kali lebih baik daripada Iris Xe. Oh. Bahkan udah ini kalau lihat ya, udah ada yang nyoba. Cyberpunk tahu dong? Tahu. Itu game-game biasa di laptop gaming. Ya. Bisa main di sini. Jalan ya. Ya tapi Jangan grafis. rata kanan juga. Iya, grafisnya yang disesuaikan ya. Iya. Tapi bisa jalan tuh udah wow. Waduh, ini laptop tipis loh gitu. Dan maksudnya gini, ini bukan laptop gaming, bukan diperuntukkan untuk gaming. Bukan ranahnya. Iya, tapi jalan. Tapi jalan. Bayangin mobil sedan suruh off-road dan ini bisa. Gitu. I see. Gitu. Oke, nah makanya berarti memang ini khusus untuk orang-orang yang mungkin kerjanya kantoran gitu, tapi ada gaming tipis-tipis gitu kan ya. Biasanya kan kalau habis laporan akhir bulan Iya. ya kan, atau enggak habis meeting weekly diomelin bosnya kan. Habis KBR Mas. Diomelin kan tuh. Nggak sesuai target. Nah, butuh hiburan. Jangan ke karaoke. Main game. Main game aja. Laptopnya. Udah aman ya. Storage-nya 1 tera. Nah, lu. 1 tera. Iya, RAM-nya 32 giga, layar OLED, DCI Fitri. Baterai besar. Pak, baterai bisa lebih tahan lama ya Mas ya? Dia jadi saya bilang balik lagi ke tadi ya. Kalau ngomongin jam ya, ini baterai 75 watt hour ya. Normal ini laptop tipis ini paling 65 watt hour. 75 watt hour itu biasanya baterai yang ada di TUF Gaming. Iya. Ya di laptop gaming. Ini setipis ini udah langganannya Asus deh. Ngebikin part-part yang tadinya di gede jadi kecil. Iya. ROG Ally. Ya kan? Asus bisa bikin. Itu dalamnya 2 kipas loh. Iya, tapi bisa setipis itu. Setipis itu, kecil itu. Nah, ini baterai 75 watt hour bisa masuk ke sini. Iya. Dan ini tadi sempat ngangkat enggak berat-berat banget loh. Bukan ya, 1,4 kilo. 1,4 kilo ya, itu termasuk ringan sih sebenarnya. Iya, ada juga yang lebih ringan lagi. Apa tuh Mas? Yang 1 kilo, S13. Baru yang baru keluar tadi? UX5304. Yang baru keluar itu? Besok ya? Besok apa ya, boleh promo gak sih? Boleh silakan. Besok pantengin YouTube-nya Asus, Facebook-nya Asus, Instagram karena akan ada launching produk-produk terbaru Asus terutama di ZenBook-nya. Jadi memang pas banget dah kita live hari ini ya. Dan pas banget kalian nonton live hari ini karena ada banyak informasi-informasi dan juga ada informasi launching tadi ya. Iya. Wow. Oke guys, jadi makanya jangan lupa pantengin besok semua sosial medianya Asus ya. Iya, semua. Ada semua di semua sosial medianya Asus itu ada. Yang ngomongnya Asus atau Asus sih? Ya tergantung ya. Tergantung lawan bicaranya. Oh. Kalau orang Indonesia Asus aja lah. Ya. Tapi kalau lawan bicaranya Cristiano Ronaldo, ya Asus. Tapi tahu nggak Asus itu dari kata mana? Dari kata mana? Nggak tahu. Ini jangan mulai tahu nih. Dari kata Pegasus. Oh. Diambil dari situ. Kenapa Pegasus? Karena update yang pertama kan udah ambisi dari awal pengen number 1. Asus. Kejadian. Iya. Dan kejadian di Indonesia. Wow. Dan untuk gaming ya dia di number 1 in the world sih. Untuk ROG-nya ya. Untuk ROG. Oh, I see. Wow, bener-bener
mind blowing ya guys ya. Jadi Mind blowing. bener-bener kita tuh bener-bener tahu banyak hari ini bahwa Banyak sesuatu yang ternyata seperti itu ya. ternyata gitu ya. Oh gitu ya. Oh ada tuh fitur itu ya gitu ya. Wow, oke. Oke, kita ada lagi yang mau dibedah Mas? Oh, satu lagi, Mhm. baterainya. Mhm. Dia sudah diuji 1.200 cycle. 1.200 cycle. Iya, jadi satu cycle tuh kita ngecas sampai penuh, Heeh. pakai sampai lowbat. Itu satu Nah, cycle. heeh. Ini bisa tahan 1.200 cycle. Sehari biasanya ngecas laptop berapa? 1 kali atau 2 kali? Paling maksimal 2 kali kayaknya ya. Maksimal 2 kali. Heeh. 1.200 bagi 2 600. Ya 600. tahan sampai 2 tahun lah. 2 tahunan ya. Nah, kalau udah ngelewatin 1.200, Mhm. dia baterai health-nya masih 70%. Dan itu sebenarnya masih oke-oke juga sih. Iya, Masih 2 oke-oke tahun. aja. Jadi nggak cuman besar, Mhm. dia juga awet. Nah, Dan mungkin apa? yang perlu diedukasi juga Mas, Mhm. karena banyak banget juga orang-orang yang nggak ngerti nih baterai cycle ini apa, Oh, kayak gitu. iya. Yang tadi udah disebutkan ya, Heeh. sebenarnya baterai cycle ini adalah pada saat dari lowbat kita ngecas sampai penuh, Full, dipakai lagi sampai lowbat. dipakai lagi. Itu satu cycle. Gitu. Jadi 0, 100, 0, nah satu cycle tuh. Oke. Tapi kalau misalnya Mas, misalnya baterainya di 50%, ngecas lagi Dicas sampai penuh. Mhm. Itu satu cycle hitungannya. Oh, Pokoknya cas, set, full, pakai heeh. mau 80 70 satu cycle. Oh. Makanya baterainya sampai habis aja. Oh. Nah, di Asus juga kalau misalkan ada orang tuh yang masih Mhm. beranggapan nanti kalau dicas terus baterainya cepet drop. Cepet drop. Karena di Asus ada namanya kita bisa ngecas itu di titik 80% atau 60%. Jadi misalnya sampai 80% udah nggak ngisi lagi. Tapi charge tetap colok. Oh, tapi dia memang secara daya udah nggak masuk lagi. Udah nggak masuk lagi. Tapi boleh nggak Mas kalau misalkan udah 100% nih kita colok aja terus? Boleh aja sih. Sebenarnya laptop ini kan ada teknologi bypass charging ya. Saat Heeh. baterai penuh kan dia langsung ke motherboard kan. Oh. Jadi seharusnya aman-aman. aman. Beda sama zaman dulu kan mungkin kita Iya. ngomongnya bukan watt hour ya. Iya. Zaman dulu tuh berapa sel. Iya, betul. Karena benar-benar pure baterai kayak alkalin gitu kan. Iya. Pada gede-gede kan. Heeh. Nah itu ya saya ngalamin sendiri pas saya sering colok tuh mungkin durability-nya nggak kayak lithium power kayak sekarang. Mungkin dan mungkin di sistem pengisiannya sekarang kan udah kayak semacam di keyboard di laptop Asus tuh ada temperatur suhu, kalau suhunya berapa dia langsung otomatis mati. Kalau overheat. Oke. Nah, mungkin di chargingnya juga mungkin kayak sekarang kan teknologi ada fast charging. Oh, by the way ini fast charging. Lupa nih. Fast charging guys. Fast charging. Dan chargerannya kayaknya kecil ya. 100 watt. Iya. Maksudnya secara fisiknya nggak terlalu gede-gede banget. Iya, nggak ngeberatin. Kalau itu Asus dari dulu. Oh, berarti memang udah dipikirin sama Asus ya dari dulu ya. Soalnya kan ya buat cuma beli laptop tipis tapi kalau chargerannya 1 kilo kan ya sama aja. Karena kan pasti kita bawa sama chargernya dong. Betul. Ya bahkan iyalah. yang di TUF gaming ya, beberapa tipe TUF gaming yang high end itu dapat 2 charger. Hah? Charger yang gede kotak. Nah, itu yang buat power host-nya ya kan. Ada charger type C 100 watt. Di ROG udah dapat. Di Zephyrus dapat 2. Jadi kalau mau bawa pakai kecil aja. Yang kecil aja. Oke. Gitu. Nah itu guys, benar-benar udah dipikirin kayak lu mau nyari kelemahan dari mana lagi sih gitu. Iya. Oke, nah Mas, ini kita sudah hampir jam 5 tapi kita masih ada satu produk pamungkas ya. Iya, pamungkas. Ya, ini memang ini raja terakhirnya lah ya. Raja terakhir. Raja terakhir ya, kita keluarkan yaitu Asus VivoBook 13 Slate, guys. Nah, itu produknya dari sebelah sini ya. Nah, ini nih bener-bener mencuri perhatian gua Mas dari awal. Pada saat nyiapin live ini, ditunjukin laptop ini, kita mau bahas laptop ini. Wah, ini laptop apa ya? Nah, jadi ini laptop tuh kayaknya semi tablet ya. Ya. Semi tablet, ada keyboardnya. Ada keyboard. Full size keyboard, ada pennya ya. Nah, tuh bisa dilepas kayak gitu, guys. Ya. Nah, jadi keyboardnya bisa dilepas ya. Jadi kalau kalian mau pakai as a tablet gitu ya, ini bisa banget. Nah, ini keyboardnya di sana ya. Mereka dipisahkan oleh jarak dan waktu. Waduh. Ya. Dan di belakangnya ini sudah langsung ada tatakannya ya. Standnya, bukan tatakan dong ya. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya guys ya. Ini bahasanya bahasa daerah nih soalnya ya. Ada standnya ya, ada kamera belakangnya guys. Kamera belakang. Ada kamera belakangnya
Dan chargerannya dia colokannya sudah Type C. Type C. Ya, sudah Type C. Dan ada pennya ini tadi pennya ya. Dapat Kita pen. tapi kita nggak buka ya. Kita tunjukin aja boxnya. Ini pennya. Dan keyboardnya bisa dilepas seperti itu ya, full size keyboard. Dan ini kemarin gue nyoba sendiri Mas, untuk touchpadnya ini enak banget dipakai. Iya dong. Bener-bener enak banget dipakai gitu. Ya jadi ini adalah dia pakai prosesor yang lagi sama kita ini, dia pakai prosesor i3 N300 ya. Terus RAM-nya sudah 8 GB, storage-nya 256 GB ya, displaynya 13,3 inch dan sudah dapat Windows 11 ya. Sudah dapat langsung Windows 11-nya. Silakan Mas. Nah, kalau yang ini nih, ini tuh buat ini nih. Kadang ada orang kerja ini yang seringnya di lapangan ketimbang di kantor. Betul. Cocok banget nih. Atau enggak, kadang, gue pengen beli tablet tapi kadang nggak bisa buat pakai kerja. Kadang ngetik tuh susah di tablet. Walaupun ya tablet Android sekarang udah hampir kayak fungsinya hampir kayak laptop ya. Karena kan kayak brand handphone zaman sekarang yang gede-gede tuh ngeluarin tablet tuh biasanya udah paket sama keyboardnya. Tapi di Indonesia ya, untuk masalah produktivitas kita nggak bisa pungkirin Windows lebih enak. Betul. Ya. Betul. Ada yang bilang ya Macintosh better di beberapa segmentasi. Betul. Tapi overall kalau mau nyari tablet buat kerja, buat hiburan, ya kalau operasi Windows ya. Betul. Apalagi di Windows sekarang sudah support namanya ini nih Windows Google Play buat Windows. Maksudnya Google Play tadi kan buat Android ya, di handphone doang. Itu udah masuk ke Windows. Oh, yang buat download aplikasi. Bukan. Jadi kita bisa buat main game Google Play di laptop Windows. Oh, oke. Nah, gue jarang main game aja. Iya, itu masih beta ya. Jadi bisa main Mobile Legends di sini. Tinggal download aja. Google Play for Windows. Gak perlu pakai BlueStack kan ya? Nggak usah. Nggak usah ya, langsung aja. Langsung. Gue udah download di Zephyrus karena Zephyrus non touchscreen ya. Jadi agak bermasalah karena game-game Android kan basically touchscreen semua. Betul. Nah, yang ini udah enak banget. Dan ini layar OLED. Oh, layarnya OLED guys, betul. Lumina OLED. Dan tahu nggak kelebihan Lumina OLED selain lebih akurat, lebih terang, sama ya lebih nyaman di mata karena cahaya biru dikurangin. Ini udah support Dolby Vision. Ya. Wow. Kalau ada yang bingung Dolby Vision apa? Dolby Vision kalau pernah sering nonton Netflix, ini bukan yang akun sharing ya. Jadi Netflix, Disney Plus, HBO itu dia ada mode HDR10 atau enggak Dolby Vision. Itu bisa diatur. Nah, enaknya dengan pakai mode Dolby Vision atau pilihan resolusi Dolby Vision, itu kualitas videonya, filmnya itu sama kayak kualitas bioskop. Jadi yang buat sering nonton drakor di Netflix. Ya, berasa lagi nonton di bioskop. Iya, kualitasnya oke banget. Kualitasnya oke banget. Ya kan biasanya kan nonton drakor di kamar kosan, lampunya dimatiin. Betul. Ya kan, kok saya paham ya? Sering ya kayaknya. Ya istri saya nonton drakor terus. Oh gitu ya. Lagi nonton Dr. Slump saya sekarang. Wow. Mau nggak mau nonton ya? Iya, gimana? TV dikuasain dia gitu kan. Tidur di luar ya. Iya kan, saya kan TV taruh di kamar. Betul. Mau tidur dong, dia pasti nonton itu dong. Kita nggak bisa dong intervensi. Remote dari dipegang, ya udahlah nikmatin yang ada. Sampai saya paham. Awal-awalnya nanya-nanya dulu. Ini siapa nih? Ini dia kenapa nih? Itu saya risih. Iya betul. Akhirnya saya searching di Google. Nonton aja lah, gitu. Iya. Pas nonton 1 episode, 2 episode, episode 3 saya ikutan nangis. Waduh. Jadi ikutan. Waduh. Dr. Slump. Dr. Slump. Yang main Park Shin Hye. Nggak ngerti saya namanya. Ya? Saya lebih fokus ke alur ceritanya. Alur ya betul. Saya yang sampai ngikutin banget itu Dokter Romantik. Wah, nggak tahu lagi. Itu Dokter Romantik 1 2 3 itu keren. Oh gitu ya. Tapi ini beda banget sama sinetron Indonesia ya. Iya pastilah. Kan dokter gitu kan ada operasi ya. Nggak ada azab mas di situnya. Iya. Nggak ada. Pertama ya. Terus udah gitu bukan dari acting tapi dari apa ya, efek. Misalnya kan kayak adegan operasi gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuman selesai operasinya doang pas korban gitu kan. Itu sampai ini real banget ya. Iya. Sampai saya pernah muntah juga karena benar-benar perut yang di black. Gitu.
Tapi bener-bener kita ngelihatnya tuh ya bener-bener kejadian gitu. Iya, Bener-bener nah, dengan layar OLED yang Dolby Vision ini, Anda akan lebih tenggelam dalam video. Lebih muntah. Karena Jadi lebih jelas. Jadi apa namanya, kalau adegan actionnya, Iya. layar OLED tuh gerakannya lebih smooth dia. Jadi di action tuh gak kelihatan patah-patah. Oh Jadi iya. gerakan Jadi tuh enak. lebih enak lah. Gitu. Jadi ini enak banget. Experience nonton tuh lebih berdapat. Kalau udah punya laptop Asus misalnya, "Bang, saya udah punya ZenBook." Nah, ini buat nonton film aja, ZenBook buat kerja aja. Iya. Jadi sini saya ZenBook buat nonton sebelahnya ini ya VivoBook Slate. Jadi ya ini kalau atau enggak Anda sebagai penggemar Microsoft Surface. Ini pilihan lain sebagai opsional solusi buat Anda. Solusinya. Jadi ini benar-benar, jadi kalau ngejual ini tuh jangan ngejual laptop. Karena ya kalau dibandingin laptop ya kalah lah. Tapi ini experience as a tablet. Iya. Memang banyak zaman sekarang banyak kok orang yang suka gitu. Iya, maksudnya satu lagi Mas. Apa tuh? Buat admin gua. Admin gua itu dia pakai laptop. Iya. Dia lebarin seperti ini, ditaruh pakai keyboard lagi dan mouse lagi. Ya. Ngapain gitu kan? Kalau yang beli monitor. Iya. Kalau pakai ini, ya udah langsung dilepas aja, langsung keyboardnya mau di mana kek? Iya. Dia tetap nyambung. Bisa kayak gitu. I see. Atau kayak gini nih. Baru buka coffee shop. Ya. Butuh buat laptop kasir. Ya, wah, ini overpower banget. Betul. Overpower banget. Ini buat laptop kasir segala macam. Ya, ini berapa? 11 juta ya? 11 jutaan. 11 jutaan ya. Ya, ini investasi lah. Jadi setelah toko yang tutup, ya kan, Anda sebagai owner stres bisa nonton Netflix di sini. Betul. Setuju. Atau misalnya punya kafe, mau dikasih promo-promo. Nah, ya kan? Atau misalnya pelanggan butuh register, kan sekarang banyak ya Mas kayak gitu ya. Iya. Taruh nama sama nomor email nomor atau telepon. nomor telepon. Jadi database. Bisa langsung jadi database kalian. Atau enggak butuh gambar buat editing di Instagram. Ini oke juga. Iya, layar OLED. Langsung. Jadi edit di sini hasilnya udah bagus, lebih akurat, terjamin ya. Seperti itu. Atau gini nih. Ya, gimana Mas? Atau enggak kalau punya anak nih, ya kan? Kadang kan ada orang tua yang khawatir anaknya bongkok karena pakai laptop atau tas keberatan. Ya. Nah, kasih ini nih. Karena nih buat sekolah udah enak banget. Ya, PR mana lagi? Anaknya nilainya naik 1 lah, yang bisa dapat 7, ya. Ini pakai ini jadi 8. Ya. Karena kenapa nggak 10? Karena sisanya nonton Netflix dia. Oke. Jadi gini, keren banget. Ini bisa pakai keyboard, dan keyboardnya full size ya. Jadi walaupun keyboardnya terkesan keyboard tambahan, ini full size. Ya, full size. Semua ya ini sebenarnya laptop lah ya. Iya, tapi kalau kita jual as a laptop, dibandingin sama ZenBook itu atau enggak VivoBook, orang Indonesia kan lebih banyak mendingan VivoBook, kan mending tadi ya. Tapi kalau jual as a tablet, karena dia ada kamera depan belakang, ini bisa dicopot semua nih, ya kan? Ini dicopot, ini dicopot. Nah, ini dicopot kayak gini, ya kan? Dicopot. Nah, ini tablet. Ya. Bener-bener tablet, ya. Tablet, ya kan? Daripada kalau ngomongin ini, daripada beli iPad, ya kan? Katanya iPad bisa buat editing. Ini juga bisa. Iya, ini juga bisa, ya kan? Kalau pakai BlueStack, ya biasa pakai editing apa? Canva, Pixel Art, atau enggak Snapseed. Sebutin aja. Nah, dia bisa semua. CapCut? CapCut bisa. Asal jangan Corel Draw. Ntar mikir-mikir dulu ya. N305 nih jalan. Ada Premiere. Ada Premiere bisa, cuman butuh kesabaran ekstra. Ya. Atau ngeditnya video 1 menit aja. Jangan HD tapi 720 420 480 ya. Jadi memang ini sebenarnya kebutuhannya untuk second lah ya, second atau enggak untuk misalnya komputasi ringan, ini enak banget. Oke. Jadi misalnya saya bilang tadi buat anak sekolah, ya kan. Anak sekolah apa sih? Ya kan cuman suruh buat laptop itu kan biar terbiasa kan. Belum ada kecuali anak sekolah multimedia ya. Itu bisa. Emang ada sekolah multimedia? Oh, ada ya? Iya, ada. Di tempat saya ada. Tempat Bapak di mana ya? Jadi kalau bisa anak STM atau ada SMK yang multimedia itu kan biasanya suka disuruh gurunya pakai laptop yang ini, ada aplikasi pelajaran yang
Misalnya dia suruh buat animasi, itu kan suka ada request dari sekolah. Tapi kalau kayak IPA, IPS ya, sekarang masih gitu kan ya? Masih IPA, IPS kan? Belum ya? Kurikulumnya belum pakai yang Amerika kan? Kita kesannya kayaknya udah tua banget ya. Iya. Nah, itu pakai ini tuh enak banget. Jadi di sekolah itu bisa jadi laptop buat dia belajar, nanti di rumah itu bisa jadi tablet buat dia hiburan. Jadi buat Anda yang sekarang ya, misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu atau nggak tante atau om yang pengen beli ponakannya atau anaknya, daripada beli laptop 6 juta ya, misalnya Celeron atau enggak i3, itu oke juga sih. Tapi yang ini lebih worth it. Anak Anda akan lebih senang, belajar lebih giat, nilainya lebih bagus. Dan Anda bisa pamerkan ke teman-teman Anda. Nah, anak gua lebih pintar. Iya. Naik 1. Naik 1. Jaminan naik 1. Kalau naik 2 ntar tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Iya. Oke. Nah, ada beberapa komentar nih, Mas. Apa tuh? Ya dari Craft Deal ya. Craft Deal. Code Crafters. Aduh, nama susah-susah banget sih. Pokoknya itu dah gitu ya. Intel Arc kalau dibandingin sama MX atau RTX 2050 series bagusan mana? Nah, ini sering banget. Dulu Iris Xe sering dibandingin sama MX 550. Iya. Intel Arc itu yang dipakai Ultra, dia integrated GPU. Ya, integrated yang ada di CPU ya. Sedangkan yang kamu sebutkan tadi RTX 25 itu dedicated. Ya. Integrated sama dedicated. Dedicated itu terpisah, dia satu chip khusus. Ya walaupun performance kadang mirip-mirip, tapi ya namanya sama aja kayak bandingin mobil bak. Tahu mobil bak ya? L300 sama truk Fuso. Ya. Ya gitu doang. Ya. Jadi sama-sama bisa bawa 2 ton, tapi beban yang diterima itu beda. L300 bawa 2 ton udah ngeden-ngeden, truk Fuso bawa 2 ton, harus setengah gas. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau dibandingin kayak gitu, walaupun terkadang beberapa yang jual, oh ini setara dengan ini. Ya memang bisa, tapi kalau dibandingin itu suatu hal yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi kalau dia nanya saya tidak bisa jawab. Itu suatu hal yang berbeda. Not to apple to apple. Bukan apple to apple ya. Bukan apple to apple. Oke ya. Terus ada lagi dari Eca. Wow juga. Soalnya ini bingung kalau temennya yang tadi nih. Tadi siapa tadi? Oh itu dia. Mei. Eca sama Mei. Sama Eca tolong duduknya sebelahan. Terus saling wawan. Wow. Dari saya dengarkan saya Eca. Wow. Balas lah. Iya dong. Tapi harusnya kita jangan balas wow. Apa tuh? Wiu. Oke, lalu ada Magdalena lebih dari jam 5 nih karena seru banget pembahasan Asus hari ini ya. Jadi mohon maaf ya kita tadi janji 1 jam. Harusnya seneng dong ya dikasih lebih. Iya, enggak nungguin giveaway. Kelihatan ya, ketahuan ya. Oke, kita tandain kau Magdalena. Oke, lalu Codecrafters cocok buat yang di lapangan berarti cocok buat pemain bola ya. Waduh, nggak gitu konsepnya. Harusnya kita bahas deh ya. Siapa itu namanya? Yang tadi Codecrafters tadi. Anda kocak. Lapangan itu bukan berarti konteksnya lapangan bola ya. Lapangan tuh artinya ya kerja di luar yang biasa visit ke market atau apa. Aduh, gimana jelasinnya ya? Itu dah pokoknya gitu ya. Pokoknya nggak usah. Yang temannya itu kalau ada si Eca tadi yang tolong jelasin ke dia. Oke. Ya, oke, itu aja mungkin ya yang bisa kita iniin. Nah, kita udah dapat banyak banget ilmu hari ini dari Mas Fahmi. Thank you banget Mas Fahmi. Terima kasih. Dan juga kita juga dapat hal-hal kocak juga hari ini ya dari live hari ini ya. Dan juga kita sudah banyak banget lah ya yang kita sharing, yang kita bagikan. Dan terakhir pastinya kita mau setelah kita yang sudah kita bagikan, kita mau bagi-bagi lagi, Mas. Wah, siap. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi giveaway pastinya. Ya, nah, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya nih. Iya, ini ditunggu-tunggu yang membuat 184 orang menunggu-nunggu ya. 184 orang. Guys, tolong dibantu. Iya. Ayo, mana nih? Nah, tengahnya tolong dikosongin aja ya. Itu dikosongin. Oke. Gitu. Saya tutup aja dah kayak. Boleh. Nah, kita mau bagi-bagi giveaway. Jadi ada 1 buah pouch Asus peringatan 1 dekadenya Asus. Selebrasi apa ya? Bukan selebrasi ya, apa ya?
kampanye. Memperingati 1 dekadenya Asus number one di Indonesia. 1 tahunnya ya. Ada ini lupa. Kenapa main tutup aja gua? Connect ya? Connect. Nah, lalu juga ada 2 buah payung Asus ya. Iya. Nah, ini kita biasa kalau payung-payung gini kita demoin, Mas. Iya, tapi Pak Mali buka payung dalam ruangan. Oh, yang penting kan nggak di atas kepala. Oh gitu ya, gitu, ya. Ini kita demoin ya. Ini ada tombolnya di tengah sini, guys ya. Jadi luar biasa. Ya, ini Asus. Ini ringan ya, ringan. Nggak usah dijelasin speknya. Ya. Ini memorinya. Ini as a payung aja yang membedakan ada logo Asusnya. Nggak cukup sampai situ. Kalau kita bahas speknya si payung, saya nggak ngerti, sumpah. Dan untuk nutupnya tinggal gini aja. Nah. Sumpah saya baru tahu loh. Lah, sumpah. Prevent lagi. Oke, nah itu yang mau kita bagikan. Nggak kepikiran bisa nutup juga ya? Bisa. Saya pikir buka doang. Ya ampun, makanya sama istrinya jangan nonton Korea aja, Mas. Iya. Buat payungnya gimana gitu ya. Oh iya. Jam-jam bareng ya. Oke. Nah ini akan kita bagikan. Saya serahkan ke Mas Fahmi, mau dibagikan yang mana duluan dan pertanyaannya apa? Oke, Nah, siap. kita main pertanyaan aja. Payung. Oke, dan ini kita harus jelasin dulu, Mas. Keputusan Dewan Juri itu mutlak ya, jadi semuanya yang ada langsung di handphone kita. Ya jadi kita milihnya langsung di sini kalau memang butuh. Yang pertama jawab. Berarti suka ada tuh komplain. Mas, saya kemarin jawab duluan. Yang dipilih kenapa dia? Nah, di handphone Anda kelihatan duluan. di handphone sini beda. Gitu ya. Oh, masih ada komen, Mas. Apa tuh? Magdalena, waduh, wak juga. Aduh, kacau. Ruru, aku tetap setia nontonin kamu, Mas. Waduh, siapa ini Mas Fahmi nih. Ya Ruru namanya. Ya, Ruru. Itu ke abang kali? Bukan. Kita lempar-lemparan ya. Terus ada Syam, wow, ready. Apa lagi nih wow, ready? Kita balas juga, wiu, ready. Ya, oke. Nah, silakan Mas, langsung aja. Oke. Ya. Ini payung eksklusif Asus. Eksklusif ya. Yang buka tutupnya bisa ditekan. Sekarang tadi kita dari TUF Gaming dulu ya. Ya. Fitur apa yang ada di TUF Gaming yang saya bilang seperti saklar? Nah, aduh gampang banget. Buat saya aja deh. Gampang banget ya ini. Apa tadi? Ayo silakan. Ya, kita hitung mundur dari 355 ya. Waduh. Sudah ada. Oh, dari Julian Syah. Ya. Max Switch. Wih, sip. Benar sekali. Ya? Oke, buat Julian Syah. Ini Julian Syah ini ngomong-ngomong penonton setia banget di kita. Oh ya? Ya, kemarin kita live menang juga. Udah berapa? Kalau ke rumahnya itu hadiah giveaway dari Paradise semua kali ya? Bisa jadi. Kalau kita buka Tokopedia-nya kayaknya barang-barang giveaway Paradise. Oke, nah ini ya Julian Syah. Jadi selamat kamu menang. Dapat apa nih, Mas? Payung ya. Dapat payung Asus ya. Nanti Juliansa kamu pakai payung ini ke coffee shop. Nah, ini kamu akan bisa pamer karena nggak semua orang punya payung ini. Nah. Gitu ya. Oke, Juliansyah wajib pamer ya. Wajib pamer. Iyalah. Sekarang kan sekarang coffee shop itu fungsinya buat apa? Betul. Chit-chat apa itu chit-chat? Apa itu chit-chat? Pamer obrolan, ya kan? Betul. Pamer handphone, pamer laptop, pamer sepatu. Iya kan begini. Sering banget. Iya saya suka begitu emang kadang. Ada boleh. Iya. Oke, nah buat Julian Syah, selamat kamu menang payung. Jadi nanti langsung aja chat di Tokopedia kita, nama, alamatnya, sama nomor teleponnya untuk kita kirimkan payungnya. Nah pengiriman ini kurang lebih 14 hari kerja ya. Ini harus diomongin Mas. Iya harus dong. Ntar di chat dulu. Padahal baru kemarin. Gratis bos. Sabar ya. Oke, untuk ini mau payung lagi atau mau pouch? Payung dulu. Pouch di akhir. Yang kedua. Silakan Mas. Sebutkan prosesor dari T3304 tadi. Prosesor T3304 tadi. Ayo apa? Ayo. Yang tablet tadi. T3304 itu Asus VivoBook ya. VivoBook Slate. Yang tablet 13. Yang bisa jadi tablet tadi. Ayo. Payungnya anti peluru kah? Payungnya anti peluru. Aduh. Peluru cinta, ya. Peluru cinta. Intel Core Ultra 7 bukan ya?
Aduh, sorry nih kayak kita nggak terlalu mention tadi, ganti pertanyaan kali ya. Oh, ganti aja. Kayaknya sorry ya, tadi gue lupa mention, ini dia pakai Intel processor N300 ya. Ya, Cuman tadi gua ada mention sih, Mas. udah mention. Ada. Cuman Mungkin mungkin sekilas. Core i3 doang gitu. Ah. Soalnya Core i3 ini beda. Ini harus disebutin N300 karena N300 ini suatu Core i3 yang berbeda. Ini lebih irit baterai. Ya. Gitu. Oh ya. Oke, ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Sorry guys. Tenang. Ya. Oke. Sebutkan color gamut dari layar OLED-nya T3304. Aduh, gampang banget. Color gamut. Di atasnya anuan tuh. Nah, di atasnya anuan. Iya. Ayo. Kita hitung. PCI 3. Kurang tepat ya. PCI 3. Itu SSD. LPDDR itu RAM. OLED itu jenis panelnya. Salah ya. Ya, terima kasih jawabannya, tapi OLED itu jenis. Ini color gamut, kemampuan layar menghasilkan warna, ya. Itu ada NTSC, ya kan? Ya. Ada sRGB, tuh kan tuh, satu lagi tuh. Nah. Tuh siapa tuh? Aldrich. Nah, Aldrich. Namanya boleh banget. Aldrich, rumah kamu di PIK ya? Menang, Mas? Ya, lu Aldrich tuh, bagus. Aldrich, jawabannya 100% DCI P3. Iya, benar. Itu yang benar ya. Jadi DCI P3. Aldrich, silakan langsung aja ya. Dapat payung. Dapat payung ya. Jadi kamu sudah bisa tenang sekarang ya, tidak ada kehujanan lagi. Aku ngawur, Pak, jawabnya, Pak. Aku ngawur jawabnya. Lah kalau jawabnya ngawur, tahu dia ngawur loh. Iya, itu tahu ya. Kenapa? Oke. Aduh. Silakan. Oke, Yang ini nih. ketiga. 3. Pouch Pouch. Asus. Ini pouchnya keren banget. Ya, ini ada slot buat tali pinggang ya. Sling gitu. Nah, pertanyaannya adalah gampang banget, sebutkan prosesor dari ZenBook yang terbaru UX 3405. Nah, harus lengkap ya. Saya kasih bocorannya Meteor Lake. Nah, ada tuh. Harus lengkap. Ya, kita hitung mundur dari 1303. Waduh, makin banyak. Tadi 100, sekarang 1000. Tadi sudah lagi 10.000 ya. Oke. Intel Core Kurang Ultra kayaknya. 7. Bener sih. Bener. Nggak mau full. Core Ultra 7. Udah itu aja. Udah itu aja ya. Kodenya tadi lupa di-mention, dia kodenya 155H. Baik banget ya, baik banget. Siapa itu? Ini apa yang mana ini? Intel Core Ultra 7. Kok ada yang jawabnya LPDDR5X ya? Magdalena. Udah, Arkan NMR bisa juga. Oke. Intel Jadi Core ini Ultra 7. Yang pertama masuk di handphone kita ya. Arkan MR ya, Intel Core Ultra 7. Selamat, kamu mendapatkan satu buah pouch ya, pouch peringatan 10 tahun Asus Indonesia menjadi nomor 1 ya. Jadi langsung aja silakan ya. Silakan chat langsung dengan nama, nomor telepon dan alamat kalian untuk kita kirimkan ya. Bagi yang belum dapat, next live akan ada lagi nggak sih? Ada lagi. Oh, ada lagi ya? Pastinya ada lagi. Takutnya saya yang berharap doang. Enggak dong. Enggak Apalagi dong. tadi katanya baru ada launching tuh. Oh iya. Jadi kita harus bahas nanti. Harus bahas nanti. Ya, makanya stay tune aja terus di Tokopedia kita, dan juga kalau misalnya kalian mau tahu jadwal-jadwalnya bisa di Instagram kita juga taruh ya, follow juga Instagram kita supaya tahu nih informasi-informasi terbarunya ya, apalagi live kayak gini kita ada bagi-bagi hadiah supaya jangan kelewatan gitu ya. Dan untuk hadiah nextnya itu udah ada di belakang sana guys ya, jadi kalian pastinya udah harus langsung follow aja supaya tahu kapan jadwal live kita bareng Asus berikutnya. Thank you Mas Fahmi buat waktunya. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Siap, sama-sama. Thank you banget buat semua ilmunya, informasinya dan lain sebagainya. Sama-sama. Nanti kita live berikutnya ya Mas ya. Oke, siap. Oke, itu aja buat sore hari ini. Thank you banget. Kita udahin sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Kita pamit.